aku kasih saran ke kalian untuk menghilangkan 3 hal itu, coba deh lakuin seperti apa yang saya lakuin. Karena dulu ini yang saya lakuin dan akhirnya saya berhasil dan pede aja gitu untuk masuk ke sebuah optik. Jadi saya mikirnya kayak gini, saya nih pembeli, optik itu penjual. Yang namanya penjual didatangi oleh pembeli, dia pasti senang. Karena apa? Kita mau beli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita supaya nggak bingung itu gimana, Kak? Supaya kita tuh nggak bingung nentuin minusnya seperti apa. Jadi, waktu pertama kali kalian datang ke optik, jangan menanyakan, Pak, saya mau beli kacamata. Jangan bilang kayak gitu. Bilang aja, Pak, saya butuh kacamata, tapi saya nggak tahu ukuran min saya berapa. Nanti pihak optik akan langsung membawa Anda ke tempat tes. Tes apa? Tes lensa. Jadi di tempat tes lensa itu nanti Anda akan dihadapkan dengan huruf-huruf dari pertama huruf yang terkecil sampai yang terbesar. Anda akan dikasih jarak sekitar 2 meter dari tulisan tersebut. Nanti Anda akan dipasangkan, nah seperti kacamata gini, cuman dia berbeda, yang bisa diganti-ganti lensanya. Nah, nanti akan diganti-ganti lensanya, disesuaikan dengan mata Anda ini jelasnya di lensa mana. Nah, saat terjadinya pengetesan lensa itulah kesempatan kalian untuk menentukan kalian tuh jelas pandangannya itu di lensa mana. Saat proses itu semua lensa dicoba. Dari minus 0,5, 0, dari minus 1, 2, 3, dari lensa plus, itu semuanya dicoba ke mata kita sebelum kita mengatakan oke, yang ini. Nah itu, jadi kalau nanti kita pas diuji kayak gitu, dimasukin lensa sama orang optiknya, nanti ditanya, gimana mbak, penjelas ini udah jelas belum? Oh belum, gitu. Jadi tergantung kalian. Nanti proses itu akan berhenti setelah kalian bilang, oke mas, kayaknya deh yang tadi deh, gitu. Kalian dicoba nih, contohnya pakai lensa yang ukuran minus 3 contohnya. Mas jangan yang ini deh, pakai yang ini, saya kayak pusing kayaknya nih. Coba deh lensa yang tadi tuh, yang barusan, gitu. Oh yang tadi lensanya lensa minus 2 mbak. Oke, coba mas masukin lagi. Nanti dicabut lagi tuh, dimasukin lah lensa 2. Kalau kalian merasa cocok, merasa lebih jelas dengan itu, ya udah stop di situ. Oke mas, saya mau pakai lensa yang ini. Kalian tes itu jangan mata yang berkekurangan, yang strabismus, yang julingnya, tapi kalian minta tes yang normalnya. Karena itulah yang saya lakuin. Jadi waktu saya masuk ke optik, saya bilang, Pak, saya mau beli kacamata, tapi saya nggak tahu ukuran kacamata saya ini minusnya berapa. Lalu langsung diadakan tes. Saya masuk ke optik tersebut, lalu pasang kacamata yang untuk bisa diganti lensa. Nah, saya diganti-ganti. Saya minta yang pertama, Pak, yang mata kiri dulu. Karena mata yang normal kan saya yang bagian kiri. Ya, Pak, mata kiri dulu. Mata kiri. Dicoba, setelah saya tentukan, oh ini, saya kayaknya jelas di sini deh. Itu saya bilang, nanti dites sama dia nih kayak gini. Coba Mbak lihat tulisan itu udah jelas belum? Oh, enggak usah. Tapi saya udah cocok sama lensa yang ini. Saya bilang gitu. Saya udah cocok sama lensa yang ini. Nah kemudian setelah proses yang mata kiri ini selesai dites, saya minta coba yang kanan, yang berkekurangan ini, yang strabismus. Dan ternyata ketika saya tes dengan lensa apapun, sampai ke lensa plus 3, itu enggak ngaruh. Jadi enggak ada perubahan di penglihatan mata kanan saya. Karena memang mungkin dengan lensa prisma saya belum coba ya, enggak tahu. Tapi mungkin akan saya coba, tapi nanti setelah saya tahu dan saya coba, ternyata semua lensa yang saya coba di optik itu semuanya nggak berpengaruh ke mata kanan saya, ke mata yang strabismus saya. Maka saya memutuskan, ya udah mas, samain aja ukuran minusnya. Jadi yang ini 1,7, yang ini juga 1,7. Karena ini nggak ada pengaruhnya. Saya pakai lensa minus berapapun, mau pakai lensa plus, itu nggak ada pengaruhnya buat mata yang strabismus ini. Apakah kacamata yang saya gunakan dengan menggunakan 3 lensa, dengan menggunakan lensa minus dengan ukuran 1,7 itu adalah rekomendasi dari dokter mata? Saya katakan bukan. Ini bukan atau tidak ada rekomendasi dari dokter mata. Ini murni inisiatif saya sendiri untuk membantu daya lihat saya, karena saat itu saya merasa kesulitan sekali melihat jarak jauh. Kalau untuk mata kanan itu memang sudah jelas ya,
strabismus, karena orang-orang yang bermata strabismus itu memang daya penglihatan di mata strabismusnya itu memang kurang sekali. Nah, tetapi untuk mata kiri saya, ini kan mata normal saya juga merasakan ada yang buram di mata kiri saya, sedangkan kan ini mata normal saya. Makanya saya berpikir, oh mungkin ini ada minus di mata yang normal saya. Seandainya dibantu dengan kacamata, mungkin ini akan membaik. Makanya saya punya inisiatif untuk datang ke optik, dan ketika saya datang ke optik, pertama kali yang saya lakukan tes adalah bagian mata saya yang normal. Pertanyaannya adalah, apakah setelah saya menggunakan kacamata penglihatan saya membaik? Jawaban saya iya. Saya merasa terbantu, mata saya lebih baik, dan memang dari titik fokus mata saya yang strabismus, yang juling ini, itu lebih fokus, bisa lebih mengikuti mata yang normal. Dan bisa kalian cek di video-video saya, semua video saya yang di YouTube itu tidak ada satupun video saya yang menunjukkan mata saya itu juling.